sebelum dimulai, klik tombol subscribe dulu di Loker Programmer, sama di like video ini. Untuk informasi tentang di bidang IT, tentang teknologi lainnya, ada di Instagram Loker Programmer. Tahukah Anda bidang pekerjaan yang diminati tahun ini ada apa saja? 8 profesi di bidang IT dengan gaji terbesar di tahun 2002. Pekerjaan data scientist merupakan orang yang berada di balik kendali teknologi pengelolaan data dan langsung jawab, dan tanggung jawabnya luas dari analisis sampai mendapatkan insight atau rekomendasi untuk mengembangkan bisnis. Data scientist pekerjaan data scientist bertugas menganalisis berbagai macam data dalam jumlah besar atau big data yang terakumulasi di perusahaan, dan profesi ini mengandalkan kemampuan analisis data seperti menggabungkan data dari berbagai sumber dan memastikan konsistensi data set atau data preparation, memilih faktor atau algoritma yang mempengaruhi hasil prediksi, serta membuat infografis untuk memudahkan para pengambil keputusan dalam memahami data. ML Engineer atau Machine Learning Engineer adalah salah satu aplikasi ilmu kecerdasan buatan yang membuat suatu sistem mampu belajar dari data sehingga tidak lagi bergantung pada pemrograman eksplisit. Ketika program machine learning sudah dibuat, dibutuhkan pelatihan agar sebuah mesin bisa belajar dari data-data yang disediakan. Pemrograman ini menggunakan algoritma yang dibuat oleh seorang machine learning engineer. Seorang machine learning engineer sehari-harinya yang bertugas menggunakan platform machine learning seperti IBM, Microsoft, Google, Amazon, dan lain-lain. Hal itu diperlukan untuk membuat sistem memproses tipe data tertentu dan mengubahnya menjadi output perancangan yang sesuai. Output akhir dari proyek yang dikerjakan oleh orang di bidang machine learning adalah software yang bekerja dengan baik secara otonomi dengan pemantauan manusia yang minim. Software engineer merupakan salah satu profesi di bidang IT. Tugas software engineer itu melakukan analisa, membuat rekayasa, menyusun spesifikasi, mengimplementasi dan memvalidasi suatu rancangan sistem perangkat lunak untuk menjawab suatu permasalahan. Proses ini mirip dengan programmer juga, sistem analisis. Bedanya seorang software engineer harus menguasai software development life cycle SDLC sebagai modal dalam mengembangkan perangkat lunak mulai requirement sampai maintenance. Software engineer akan merancang sistem komputer yang sesuai dengan kebutuhan klien. Mulanya dalam membuat sistem query terlebih dahulu akan mendesain dasar sistem, memberikan perintah kepada programmer dan sebagainya. Setelah sistem selesai dibuat, dilakukan uji coba beberapa kali untuk meningkatkan akurasi pada sistem. Cloud engineer merupakan istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan sejumlah peran komputasi cloud yang berfungsi pada teknik arsitektur, pengembangan, dan administrasi. Cloud engineer memiliki peran teknik cloud dalam hal menilai infrastruktur teknologi perusahaan dan mengeksplorasi opsi untuk pindah ke cloud. Cloud engineer seringkali dipanggil untuk bernegosiasi dengan vendor, berkoordinasi dengan anggota tim IT lainnya, dan berkomunikasi dengan pimpinan senior tentang kemajuan proyek migrasi cloud. Dalam lingkungan cloud ada banyak komputasi, jaringan, dan layanan keamanan yang semuanya perlu dikonfigurasi dengan benar. Konfigurasi memiliki dua peran untuk memastikan bahwa pengguna yang tepat memiliki akses ke layanan yang tepat. Database development rata-rata perusahaan di Indonesia menginginkan sarjana IT untuk menduduki posisi database administrator. Bagi karyawan yang fresh graduate, karir sebagai database developer biasanya diawali dengan di jenjang entry level sebagai data analisis atau software developer. Jenjang karir database developer dapat berkembang sampai posisi manajemen. Nah, bagi Anda yang udah entry level, prediksi gaji database developer ini berkisar di angka 5 juta rupiah. Jika kamu memiliki sertifikat keahlian dari Google atau IBM, bukan tidak mungkin Anda
dapat memperoleh gaji yang lebih besar. Menariknya, database developer ini hampir semua industri membutuhkan database administrator. Front-end developer. Front-end developer merupakan software developer yang bertanggung jawab untuk merancang dan membangun berbagai aplikasi web secara responsif, interaktif, dan juga user-friendly. Seorang front-end developer memiliki peranan besar dalam mengembangkan aplikasi web karena bertanggung jawab langsung kepada pengalaman pengguna. Berbeda lagi dengan back-end developer, itu merupakan software developer yang bertanggung jawab dalam mengelola server aplikasi dan database agar dapat saling berkomunikasi dengan baik dan lancar. Seorang back-end developer ini memiliki peran yang sangat penting karena dengan back-end lah suatu aplikasi front-end dapat berjalan dengan semestinya. Full stack developer ini merupakan seorang yang nyaman bekerja atau merangkap tugas sebagai back-end dan front-end developer. Lebih spesifiknya, developer bisa bekerja dengan JavaScript, PHP, Java, database, dan juga mengonversi desain dalam kode pemrograman seperti HTML, CSS, XML front-end. Full stack developer ini, pengalaman menjadi nilai tambah seorang full stack developer adalah yang didapat tuh bukan hanya dari soal berapa lama ia bekerja di bidangnya itu, namun dengan ia banyak belajar dan mampu menganalisa dan menyelesaikan suatu permasalahan, baik itu urusan back-end and front-end. Setiap full stack developer mempunyai kelebihan dan kekurangan di bidangnya masing-masing. Klik tombol subscribe dulu di Locker Programmer, sama di like video ini. Untuk informasi tentang di bidang IT, tentang teknologi lainnya ada di Instagram Locker Programmer.